Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Jamaah salat zuhur dan para pemirsa salingsapa.com dimanapun Anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi kita semua. Pada hari ini judul yang akan saya bahas adalah janji Allah bagi orang-orang yang beriman. Janji Allah bagi orang-orang yang beriman. Dari judul ini ada beberapa hal penting. Pertama, tentang iman. Yang kedua, tentang janji Allah. Saya akan mulai pembahasan dengan membahas mengenai hakikat iman. Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, dalam surah Al-Mu'minun secara khusus, membuka ayatnya dengan menyebutkan ciri-ciri orang yang beriman. Dan ciri-ciri ini lebih berupa kepada ciri individual. Yang pertama adalah dia mempunyai hubungan yang kuat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. As-silah al-qawiyah billah. Dan ini dibuktikan dengan solat. Solat yang sungguh-sungguh, solat yang khusyuk. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina hum fi solatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang solatnya khusyuk. Karena dari solat ini akan lahir hubungan dengan Allah secara kuat. Tapi bukan asal solat. Di sini Allah menyebutkan yaitu solat yang sungguh-sungguh, solat yang khusyuk. Sebab ada dua macam orang solat. Dalam Al-Quran Allah sebutkan. Yang pertama disebutkan dalam surah Al-Ma'un. Dan solat yang disebutkan dalam surah Al-Ma'un ini adalah yaitu orang yang solatnya asal-asalan, solatnya pura-pura, solatnya basa-basi. Maka mereka ini sekalipun solat masuk neraka. Allah firman, fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un. Masuk neraka orang yang solat, yaitu yang solatnya asal-asalan dan mereka melakukannya karena riya. Dan ini biasanya dilakukan oleh orang-orang munafik. Jadi mereka hanya pura-pura menunjukkan diri seperti seorang Islam, tetapi mereka sebenarnya tidak punya iman. Salat yang kedua Allah sebutkan dalam surah Al-Mu'minun. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang yang ketika salat dia khusyuk salatnya. Dia jujur menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dia bersungguh-sungguh siap patuh kepada Allah. Sebab hakikat solat adalah komitmen kehambaan. Ketika seorang solat, maka dia siap ikut apa kata Allah. Apa kata Allah haram, dia akan jauhi. Apa kata Allah kerjakan, dia akan kerjakan. Apapun. Baik ketika di masjid maupun di luar masjid. Dia tetap ikut apa kata Allah. Ketika Allah mengharamkan sesuatu, maka dia pasti akan menjauhinya. Inilah hakikat salat. Dan inilah yang didapat oleh orang-orang yang khusyuk. Yang sungguh-sungguh jujur dalam salatnya. Sebab ketika seorang salat, dia telah meletakkan bagian tertinggi dari tubuhnya, yaitu dahi, sejajar dengan kaki. Ini merupakan
bukti bahwa dia siap ikut apa kata Allah. Maka tidak pantas setelah dia bersujud, tiba-tiba keluar dari masjid, dia berbuat maksiat lagi. Karenanya Allah firman, Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Orang yang sholat pasti tidak akan melakukan fahsya dan tidak akan melakukan mungkar. Fahsya artinya dosa yang membahayakan diri sendiri. Seperti mabok misalnya. Memang dia boleh berkata, ini kan urusanku, kamu nggak usah ikut-ikut. Tapi ini termasuk fahsya. Sekalipun tidak membahayakan orang lain, tapi dia telah membahayakan diri sendiri. Ini termasuk fahsya. Berzina, suka sama suka. Benar dia mengatakan bahwa ini urusanku, kata dia. Tapi ini fahsya, kata Allah. Tidak bisa dia mengaku dirinya ini hak asasi manusia. Tidak bisa begitu. Ketika melanggar, melanggar. Ini namanya fahsya. Tidak ada alasan HAM melanggar ajaran Allah. Tidak ada. Kata Allah haram, haram. Jadi termasuk fahsya. Kalau mungkar adalah dosa yang membahayakan orang lain. Seperti membunuh, menipu, dan sebagainya. Nah ini ciri pertama dari seorang mukmin, yaitu dia mempunyai hubungan yang kuat dengan Allah. Dibuktikan dengan salatnya yang khusyuk dan sungguh-sungguh. Karena itu, Bapak Ibu, berbeda kalau kita sholat sendirian di kamar atau di kantor, daripada kita sholat di masjid, ya, dalam keadaan khusyuk, tenang, tidak ada suara-suara, hening. Karenanya, kalau kita membaca Quran, diutamakan kata Allah, tidak ada suara-suara. Karena ketika bising, banyak suara-suara, tidak khusyuk, tidak tenang, maka rahmat Allah tidak akan turun. Apa kata Allah? Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau sedang dibaca Al-Qur'an, maka dengarkan dengan sungguh-sungguh, tidak ada suara-suara, tidak ada bisikan-bisikan, karena ketika itu rahmat Allah akan turun. Dan ini salah satu bacaan dalam salat. Yang kedua, al-hirs al-waqt wal hayah. Dia menjaga waktunya dan jatah hidupnya dengan sebaik-baiknya untuk ketaatan kepada Allah. Dan ini tidak ada satupun yang dia perbuat kecuali bermanfaat. Dia berusaha untuk menghindari yang sia-sia. Begitulah ciri orang beriman. Karena orang beriman tahu bahwa tugasnya lebih banyak daripada jatah hidupnya. Lain dengan orang kafir. Orang kafir memang jatah hidupnya untuk bermain-main, menghabiskan waktu di dunia. Tapi orang beriman tidak. Dia tahu ini kesempatan sementara. Jatah hidupku sementara. Maka dia tahu tugas yang harus dia lakukan lebih banyak daripada jatah hidup yang Allah berikan kepadanya. Maka dia bersungguh-sungguh. Nah ini makna ayat. وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. Dia menghindari yang sia-sia. Karena itu dalam hadis Rasul bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ciri seorang muslim yang baik, dia meninggalkan yang sia-sia. Termasuk yang paling banyak makan waktu sekarang itu gadget. Habis waktu dengan gadget. Habis waktu dengan tontonan, obrolan yang sia-sia. Ini semua ada perhitungannya di sisi Allah di hari kiamat. Yang ketiga, al-infaq, berbagi. Ciri seorang mukmin tahu bahwa dalam hartanya ada hak orang lain. Maka dia tidak mau memonopoli seperti orang tidak beriman. Ciri orang kafir, mereka monopoli. Mereka ingin bahwa semua dunia ini adalah miliknya. Itu orang kafir. Kenapa? Karena mereka tahu hidupnya hanya di dunia. Bagi mereka dunia segala-galanya. Mereka tidak punya harapan lagi di akhirat. Karena itu dunia mereka kejar dengan sepuas-puas mereka. Tapi orang beriman tidak. Dia tahu bahwa dalam harta yang dia dapatkan ada hak orang lain. Allah titipkan kepadanya. Maka dia segera berbagi. Inilah syariat zakat. Inilah syariat infak. Makanya pada bagian ketiga Allah menyebutkan walladzina hum
lizzakati fa'ilun. Dia membayar zakat. Maka sistem Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak membuat semua manusia kaya. Karena kalau semua manusia kaya, kita akan kerepotan. Mau bikin rumah, tidak ada orang mau bikin rumah. Semua sudah kaya. Mau makan nasi, juga tidak ada orang nanam beras. Semua sudah kaya. Semua kita nanam beras sendiri, kita masak sendiri, dan seterusnya. Mau bikin pakaian, tidak ada orang menanam kapas. Tidak ada orang bikin benang. Tidak ada orang bekerja. Semua repot kalau semuanya orang kaya. Karena itu Allah bikin sistem dalam kehidupan ini, ada kaya dan miskin. Supaya apa? Terjadi saling melengkapi. Namun, kata Allah, dalam sistem perbedaan itu, Allah menitipkan yang miskin-miskin itu bagi orang beriman adalah tanggungan yang harus mereka penuhi, bahwa dalam harta mereka yang berkelebihan di situ ada hak orang lain. Itulah mengapa nanti ada perhitungan di hari kiamat ketika dikumpulkan di padang mahsyar, Allah Subhanahu wa taala akan mengecek siapa yang waktu di dunia bayar zakat tidak lengkap. Allah kumpulkan sisa harta yang belum terbayar zakatnya itu, lalu Allah jadikan setrika, dan Allah setrikakan di punggung orang tersebut dari pagi yang sampai sore, yang sehari sama dengan 50.000 tahun di dunia. Kalau hartanya berupa unta, Allah perintahkan tuh, Allah kumpulkan unta-unta yang belum dibayar zakatnya. Lalu Allah perintahkan unta-unta itu untuk menginjak yang punya dari pagi sampai sore, yang sehari sama dengan 50.000 tahun di dunia. Ini dalam hadis disebutkan Rasulullah SAW tentang bagaimana orang yang tidak maksimal berbagi ketika dia sudah punya kelebihan harta. Di sini makna zakat. Yang keempat, hifdzul ard. Seorang mukmin yang hakiki adalah dia menjaga harga dirinya. Menjaga harga dirinya. Dia tidak melakukan perbuatan keji seperti zina, membuka aurat, mempertontonkan aurat kepada orang lain. Tidak pantas seorang mukmin seperti ini. Perhatikan barakallahu, ini termasuk bagian daripada menjaga harga diri. Karenanya seorang mukmin lebih tampil rasa malu. Orang-orang tidak beriman berusaha menghabiskan rasa malunya. Itulah mengapa mereka punya budaya telanjang, supaya mereka tidak punya rasa malu. Tapi orang beriman, oleh Allah diajarkan kamu punya rasa malu, maka Allah ajarkan tutup aurat, dan dari sini terjaga dari perbuatan zina. Maka tidak benar, sungguh dosa berlipat-lipat, memakai jilbab berzina, menutup aurat berzina. Ini pura-pura. Perhatian barakallahu. Di sinilah betapa Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa seorang mukmin menjaga harga dirinya, menjaga rasa malunya. Sebab ketika rasa malu sudah habis, di situ awal manusia turun derajat menjadi binatang. Allah firman, "Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون." Mereka benar-benar menjaga kemaluannya dari perbuatan zina, kecuali kepada istri mereka yang sudah Allah halalkan. Yang kelima, hifdzul amanah. Menjaga amanah. Amanah ini ada amanah yang paling tinggi, yaitu amanah iman. Allah Subhanahu wa taala menitipkan iman kepada setiap manusia yang lahir. Dalam janin, dalam rahim seorang ibu ketika masih janin, Allah sempat berdialog memastikan bahwa mereka sudah punya iman. Kata Allah, "Alastu bi rabbikum?" Allah berkata kepada janin. Qalu bala. Semua janin mengatakan, "Benar, aku beriman kepadamu." Lalu begitu lahir, inilah makna hadis, "Kullu mauludin yuladu al-fitrah."
setiap anak yang lahir dalam kondisi beriman. Itulah fitrah manusia. Dan ini amanah. Jangan sampai dilemahkan. Iman seperti pohon. Kalau kita rawat, kita siram dengan air, pohon ini dia akan tumbuh dengan baik. Ketika pohon tumbuh dengan baik, dia akan tinggi menjulang. Ketika tinggi menjulang, dia akan memberikan rindang. Dan tidak hanya memberikan rindang, dia akan memberikan rasa aman kepada orang yang berteduh di bawahnya. Karena dia kokoh akarnya, pun juga dia akan memberikan buah-buahan. Sehingga orang-orang yang berteduh di bawahnya merasa aman dan nyaman. Ini ciri orang beriman. Beda ketika imannya tidak dirawat. Maka imannya tidak tumbuh dengan baik. Mukmin tapi membuat kekacauan. Mukmin tapi membuat orang lain tidak aman. Mukmin tapi menakut-nakuti orang lain, membuat orang lain menderita, membuat orang lain sengsara. Ini bukan orang beriman, kata Allah. Ini termasuk walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Kata Allah, ini dia. Bahwa seorang mukmin dia menjaga amanah yang Allah berikan kepadanya. Amanah. Amanah sebagai seorang pemimpin, amanah sebagai kepala rumah tangga, amanah sebagai seorang ayah, amanah sebagai suami, amanah sebagai istri. Ini semua amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akan dijaga bagi orang-orang yang beriman. Dan sungguh sebuah masyarakat, ketika di tengah masyarakat sudah lemah iman, maka dia akan rusak semuanya. Rasa aman tidak ada. Harga diri tidak ada. Kehancuran di mana-mana terjadi. Ancaman terjadi di mana-mana. Fitnah menyebar di tengah mereka. Semua orang ketakutan. Begitulah ketika tidak ada iman dan tidak ada harga diri. Dan di saat itu mereka sudah tidak sholat. Tidak lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketujuh, yang keenam. Yang keenam, Allah ulangi lagi tentang sholat. Kalau yang pertama, walladzina hum fi sholatihim khashi'un, dia khusyuk ketika sholat. Tapi yang keenam ini oleh Allah dipertegas lagi bahwa walladzina hum ala sholatihim yuhafizun. Dia menjaga sholatnya, menjaga waktunya jangan sampai terlambat, menjaga bacaannya jangan sampai salah-salah, tajwidnya. Makanya Bapak Ibu, kita harus belajar tajwid yang baik. Terutama surah Al-Fatihah. Pastikan, sempatkan belajar Al-Fatihah. Karena pernah Imam Nawawi mengatakan begini. Inna fil Fatihah. Sesungguhnya dalam surah Al-Fatihah, arba'ata asyara syiddah. Ada 14 tasdid. Man taraka wahidatan minhunna. Orang yang meninggalkan satu tasdid, batalat salatuhu. Salatnya tidak sah. Bapak Ibu rahimakumullah, saya sering mendengar orang membaca Al-Fatihah. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya, ada tasdidnya. Di sini ada tasdid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Harus jelas tasdid. Jadi bukan asal-asal membaca. Ini kata Allah menjaga salat. Yang pertama, khusyuknya yang Allah minta, jiwanya, keterlibatan jiwa. Bahwa seorang yang salat, dia jangan asal-asalan, jangan tergesa-gesa. Makanya para ulama mengatakan makruh orang yang tergesa-gesa salatnya. Misalnya dia mempercepat salatnya dengan tergesa-gesa. Ini juga termasuk bukan salat yang sebenarnya. Kata Allah khusyuk. Khusyuk itu artinya apa? Tenang. Semua ulama tafsir mengatakan khasyi'un sakinun. Khusyuk artinya tenang, tidak tergesa-gesa. Rukuknya tumaknina. I'tidal tumaknina, semua tumaknina. Bukan seperti salat tercepat di dunia. Ada salat tarawih tercepat di dunia. Bukan seperti itu salat yang diinginkan Allah SWT. Allah ingin khasyi'un, khusyuk. Sakinun, tenang. Begitulah seorang yang salat.
Tapi pada bagian akhir ini yuhafidun, dia menjaga tadi, yaitu waktunya jangan sampai terlambat, jangan diakhir-akhirkan. Bacaannya sesuai dengan tajwid, berusaha untuk menjadi baik. Perbaiki apa yang kita baca dalam salat dengan sesungguh-sungguhnya, sebaik-baiknya. Jangan asal salat, jangan malu belajar tajwid, jangan tafsir, ini firman Allah Subhanahu wa taala. Ada kaidahnya. Karena kalau salah satu huruf, salah maknanya. Misalnya, Bapak Ibu baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di sini alhamdu pakai ha. Enggak nampak secara zahir. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Padahal kalau haknya alhamdulillah, berbeda dengan hak. Kalau hak, apa artinya? Alhamdulillah, kehancuran bagi Allah, kematian bagi Allah. Itu namanya alhamdu. Maka perbaiki makharijul huruf. Yang tadinya ingin memuji Allah, malah ternyata menghina Allah. Nah, ini pentingnya belajar makharijul huruf dalam membaca Quran. Ini termasuk yuhafidun, menjaga salatnya. Termasuk menjaga salatnya adalah, yaitu dia menghubungkan antara salat dengan akhlak. Dia tidak berhenti di titik salat, tapi dia setelah salat, dia menjaga akhlak salat. Inilah makna ayat innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sebab dalam Islam, Bapak Ibu rahimakumullah, setiap ibadah oleh Allah dihubungkan dengan akhlak. Maka banyak sekali ibadah yang habis pahalanya karena kemakan oleh keburukan akhlaknya. Misalnya, ada orang berpuasa, akhlaknya buruk, mulutnya suka mengumpat, sepanjang hari mengumpat, menjelekkan orang lain, berbuat dosa, maksiat, memandangi yang haram, membuka aurat 24 jam. Dihitung porsi dosa lebih besar daripada porsi pahala puasanya. Tabiat dosa memakan kebaikan. Inna sayyi'at ta'kul hasanat kama ta'kul narul hatab. Setiap keburukan memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar, kata Nabi. Perhatikan, maka ini memakan pahala puasanya sampai akhirnya habis. Kenapa? Karena dosanya lebih banyak daripada pahala puasanya. Inilah yang kata Nabi, "Man lam yada' qaula zur wal amal bihi, falaysa lillahi haja fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Orang yang tidak meninggalkan perbuatan dosa ketika berpuasa, Allah tidak butuh puasanya. Inilah yang dalam hadis yang dikatakan, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash." Berapa banyak yang berpuasa tapi dia tidak kebagian apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus. Subhanallah. Ini ciri orang beriman. Kalau ini dipenuhi oleh orang beriman dengan baik, kata Allah, aku akan penuhi janjiku. Apa janji Allah? Dua. Pertama, qad aflah, pasti beruntung, pasti sukses. Qad aflahal mu'minun. Ini janji Allah. Allah memastikan bahwa pasti beruntung. Perhatikan kata falah. Dalam bahasa Arab, al-falah ini artinya kesuburan. Seperti pertanian. Makanya seorang petani disebut falah. Karena dia menanam, menyuburkan tanahnya dulu. Setelah itu ditanam. Begitu ditanam, berbuah, panen. Dan begitu panen, dia dapat keuntungan. Jadi orang yang beriman, kata Allah, dijamin dia akan dapat untung dari Allah SWT. Untung di dunia dan untung di akhirat. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjamin ketenangan bagi hidupnya. Dan Allah menjamin semua yang dia kerjakan dari kebaikan tidak ada yang sia-sia. Perhatikan, orang tidak beriman, semua kebaikan mereka sia-sia. Tidak ada manfaatnya bagi mereka sendiri. Kecuali hanya untuk di dunia saja. Mereka tidak kebagian pahala dari Allah. Tapi kita tersenyum saja dapat pahala. Subhanallah. Kita mau tidur, setelah capek baca Quran, kita tidur. Tidurnya dapat pahala. Semua yang kita kerjakan berpahala. Kita cari nafkah yang halal. Kita pergi dari rumah ke kantor. Di kantor kita menjaga dari pandangan yang haram. Kita menjalankan kewajiban. Cari nafkah. Dapat pahala. Ini ibadah. Sepanjang yang kita kerjakan adalah halal. Ini termasuk ibadah. Jadi semua berpahala. Untung. Qad aflah. Pun juga kata Allah, dari sini kamu akan
dapatkan keberkahan hidup. Makanya keberkahan ini maksudnya apa? Dia akan dikagumi oleh orang-orang. Yu'jibuz zurra'a wa liyaghidha bihimul kuffar. Kata Allah, yang menanam tadi dia kagum, kok tumbuh seperti ini tiba-tiba? Kok tiba-tiba membawa keberkahan? Kok tiba-tiba orang-orang kafir melihat orang mukmin, kok berkah hidup mereka, kok hebat mereka, kok sukses mereka. Begitulah orang kafir melihat Rasul dan sahabat-sahabatnya di tengah padang pasir. Mereka berhasil menyebarkan Islam sampai luar Jazirah Arabia, sampai mereka memimpin seperempat dunia, dan tidak ada seorang pun yang membutuhkan zakat. Inilah makna istikhlaf, kepemimpinan. Allah akan beri kepemimpinan karena mereka berhasil meraih keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini di dunia. Di akhirat mereka akan dapat surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman di penutup ayat tentang rangkaian orang-orang beriman tadi. Apa kata Allah? Ulaika humul warisun. Ini janji Allah di akhirat. Mereka ini kalau imannya seperti itu, kata Allah, aku jamin mereka akan dapat apa yang mereka inginkan. Yaitu apa? Warisan Allah. Alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Mereka akan dapat surga Firdaus, dan di surga Firdaus mereka kekal abadi selama-lamanya. Inilah pribadi seorang mukmin, dan inilah janji Allah Subhanahu. Maka di dunia mereka menang, beruntung, di akhirat mereka beruntung masuk surga. Berbeda dengan orang yang tidak beriman. Mereka di dunia sudah capek bontang-panting, sibuk dengan dosa, mencari segala kesenangan, seperti anjing menjilat-jilat ke sana kemari, mencari mana tempat tenang, lari ke tempat maksiat sana, tempat berzina sana, tempat mabuk sana. Bingung mereka, sampai mereka lari ke pantai-pantai telanjang, bingung juga mau kemana mereka, tidak menemukan arah. Di akhirat masuk neraka. Mereka hidupnya sengsara di dunia dan sengsara di akhirat. Orang beriman tidak. Di dunia mereka bahagia, di akhirat mereka bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplikasi Android Saling Sapa sudah tersedia di Play Store. Download gratis aplikasinya sekarang juga dan install di ponsel Anda. Simak dan koleksi video maupun audionya. Kini jadi lebih mudah, menyenangkan, praktis, efisien, kapan saja dan di mana saja. Raih keberkahan dalam kemudahan. Salingsapa.com. Berteman dalam kebaikan.